Dapil Kalimantan Utara. Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Anggota tertua, nama H. Zulfikar Ahmad, usia 78 tahun, daerah pemilihan Jambi, asal Partai Demokrat. Anggota termuda, nama Larasati Moriska, usia 22 tahun, Dapil Kalimantan Utara. Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang kami hormati, demikianlah penyampaian daftar nama anggota DPR RI, DPD RI, dan MPR RI periode 2024-2029 yang termuda dan tertua. Atas perhatian Bapak Ibu undangan sekalian, kami ucapkan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, Anda kembali di sidang paripurna anggota Dewan Terpilih 2024-2029 dan kita akan langsung berbincang dengan Mas Burhanuddin terkait dengan agenda pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD hari ini. Nah, apa tantangan yang akan dihadapi oleh anggota Dewan yang baru terpilih ini, Mas? Ya, secara umum tantangannya sama, Mbak Andi, yaitu berkaitan dengan fungsi representasi yang dipunyai oleh setiap anggota DPR yang terpilih. Kita tahu mereka terpilih melalui mekanisme sistem proporsional terbuka, artinya suara terbanyak yang langsung diberikan kepada rakyat itu yang menentukan mereka mendapatkan kursi di DPR. Tetapi seringkali fungsi representasi langsung, mandat yang mereka terima dari rakyat itu terkendala oleh elit partai mereka sendiri. Dan belum apa-apa kita mendengar berita di beberapa partai, caleg yang terpilih itu diganti oleh elit partainya. Misalnya di PKB ada 2 caleg karena dianggap bukan bagian dari kubu yang dominan di PKB, itu diganti. Termasuk juga ada cucu Bung Karno yang tidak terpilih secara langsung oleh rakyat, tetapi dilantik dengan pengorbanan 2 caleg PD Perjuangan yang lain yang terpilih. Nah, artinya ini menunjukkan sekali lagi bahwa fungsi representasi yang seharusnya dimiliki oleh anggota DPR itu tersandra oleh daulat partai. Jadi padahal kita pakai sistem proporsional terbuka, jadi tidak match antara bagaimana proses mereka terpilih dengan setelah mereka terpilih. Karena tadi daulat partai yang lebih menentukan dan anggota DPR terpilih lebih takut kepada ketua umum ketimbang kepada rakyat yang memilihnya. Baik, Mas Burhanuddin, kita akan kembali melihat dulu yang sedang berlangsung di Gedung Dewan di Senayan, Jakarta. Saat ini akan diumumkan pimpinan sementara oleh Sekjen DPR. Kita akan bergabung di Gedung DPR MPR Senayan, Jakarta. Umum Republik Indonesia nomor 1412 tahun 2024 tentang penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Majelis Pemusyawaratan Rakyat tertua dan termuda hasil pemilihan umum tahun 2024 ditetapkan bahwa perwakilan anggota DPR usia tertua adalah Saudara H. Zulfikar Ahmad, Partai Demokrat, daerah pemilihan Jambi. Jangan tepuk tangan dulu Pak, ini ada perubahan. Dan berdasarkan surat pernyataan penyerahan pimpinan sementara DPR RI dari fraksi Partai Demokrat tanggal 25 September 2024 yang menyebutkan penyerahan tugas sebagaimana pimpinan sementara DPR RI diberikan kepada anggota DPR RI terpilih dengan usia tertua berikutnya. Dengan ini kami umumkan pimpinan sementara DPR RI adalah sebagai berikut. 1. Ketua sementara Saudara Dr. Andes H. Guntur Sasono MSI, Partai Demokrat,
Daerah Pemilihan Jawa Timur 8. 2. Wakil Ketua Sementara Saudari Anissa M.A. Mahesa, Partai Gerindra, Daerah Pemilihan Banten 2. Demikian pengumuman ini disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa, tadi diumumkan oleh pimpinan sidang sementara bahwa dilakukan pemilihan ketua sidang sementara yakni Guntur Sasono dari Partai Demokrat Dapil Jatim 8. Kemudian yang kedua, Anissa Mahesa dari Partai Gerindra Dapil Banten 2. Dan selanjutnya, dalam susunan acara pelantikan anggota DPR, MPR, dan DPD periode 2024-2029 akan dipilih atau akan diumumkan pimpinan sementara DPR, kemudian DPD, dan juga MPR. Perwakilan daerah Republik Indonesia berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1412 tahun 2024 tentang penetapan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat tertua dan termuda hasil pemilihan umum tahun 2024 berdasarkan usia tertua dan termuda pertanggal 1 Oktober 2024 adalah sebagai berikut. 1. Tertua. Nama: Dr. Andes Ismet Abdullah. Usia 78 tahun 0 bulan 2 hari. Daerah pemilihan Provinsi Kepulauan Riau. Termuda. Nama: Larasati Moriska. Usia 22 tahun 8 bulan 0 hari. Daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara. Sesuai dengan ketentuan pasal 260 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, maka sidang paripurna ke-1 DPD RI dengan agenda pengucapan sumpah janji anggota DPD RI masa jabatan 2024-2029 dipimpin oleh Ketua Sementara, yaitu Dr. Andes Ismet Abdullah, dan Wakil Ketua Sementara, yaitu Larasati Moriska. Demikian pengumuman ini kami sampaikan untuk diketahui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya pemirsa, baru saja Sekjen DPD RI mengumumkan pimpinan sementara atau ketua sementara untuk DPD RI periode 2024-2029, yakni Ismet Abdullah, usia 78 tahun dari Dapil Riau. Kemudian Wakil Ketua Sementara Larasati Moriska, usia 22 tahun sekaligus yang termuda, Dapil Kalimantan Utara. Dan agenda selanjutnya, PLT Sekjen MPR akan mengumumkan pimpinan sementara MPR. Selaku PLT Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, saya akan mengumumkan pimpinan sementara Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia. Berdasarkan pengumuman Ketua Komisi Pemilihan Umum nomor 30.506/PD-SD-SD-01/2024 tentang calon terpilih anggota DPR dan DPD yang tertua dan termuda
dalam pemilihan umum tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 2 Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang tata tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia yang menyatakan bahwa pimpinan sementara MPR berasal dari anggota MPR yang tertua dan termuda dari fraksi dan atau kelompok DPD yang berbeda. Dengan ini mengumumkan pimpinan sementara Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Dr. Andes Haji Guntur Sasono MSI, usia 78 tahun 2 bulan 30 hari. Calon terpilih anggota DPR Partai Demokrat Daerah Pemilihan Jawa Timur 8. Kedua, Wakil Ketua Sementara Majelis Permusyawaratan Rakyat Larasati Moriska, usia 22 tahun 8 bulan 0 hari. Calon terpilih anggota DPD Daerah Pemilihan Kalimantan Utara. Demikian pengumuman ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak dan Ibu kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, baru saja diumumkan oleh Sekjen MPR RI terkait dengan Ketua MPR RI sementara yakni Guntur Sasono, usia 78 tahun 2 bulan 20 hari dari Partai Demokrat Dapil Jatim 8 yang akan menjadi Ketua MPR sementara sekaligus menjadi anggota MPR tertua. Kemudian Wakil Ketua MPR sementara yakni Larasati Moriska yang juga anggota DPD asal Kalimantan Utara dengan usia 22 tahun sekaligus sebagai anggota MPR termuda yang tadi juga sudah dipilih oleh Sekjen DPD RI menjadi Wakil Ketua sementara di DPD. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan dengan Mas Burhanuddin Muhtadi. Mas, kalau Anda melihat komposisi anggota Dewan terpilih yang baru ini, bagaimana Anda melihatnya, Mas? 50% lebih wajah lama, namun cukup banyak, 40% lebih ini wajah-wajah baru. Iya, pertama kalau dari sisi jumlah ya memang ada sedikit perubahan. Kita tahu ada pemekaran provinsi baru di Papua dan itu yang membuat jumlah anggota DPD itu membengkak. Sebelumnya 132, per provinsi ada 4 ya, anggota DPD, sekarang 38. Jadi total ada 152. Belum termasuk pemekaran provinsi yang berdampak pada penambahan jumlah anggota DPR. Karena per dapil tingkat DPR RI itu minimal 3. Jadi total ada 580 plus 152. Jadi ini jumlah anggota MPR yang paling besar dalam sepanjang sejarah kita ya. Nah, kalau dilihat dari sisi jumlah anggota DPR petahana yang sebelumnya sudah terpilih dan terpilih lagi, memang kurang lebih ada sekitar 50-58% ya mereka yang sudah pernah terpilih di periode sebelumnya kembali terpilih. Nah, ini lagi-lagi kurang lebih mirip ya dengan periode sebelumnya. Jadi ini menunjukkan sekali lagi Mbak Andi, kalau anggota DPR petahana itu bukan jaminan untuk terpilih lagi. Buktinya ada 40%-an kurang lebih mereka yang maju kembali tetapi tidak terpilih meskipun sudah punya pengalaman sebagai anggota DPR dan banyak sekali amunisi yang diberikan kan, mulai dari dana dapil, dana konstituensi dan seterusnya. Dan dilihat dari sisi latar belakang pendidikan umumnya memang lebih terdidik ya. Jadi makin lama jumlah anggota DPR kita makin terdidik meskipun tidak jaminan mereka tidak korup gitu. Dan kalau dari sisi latar belakang profesi ada kurang lebih 25 anggota DPR kita yang berasal dari kalangan artis. Tidak semuanya newcomer ya, ada banyak kalangan artis yang sudah terbukti incumbent seperti misalnya Rieke Pitaloka, kemudian Dede Yusuf ya.
kemudian Eko Purnomo bahkan terpilih sebagai Sekjen PAN ya. Tetapi muncul juga caleg-caleg artis baru yang terpilih seperti Denny Cagur, Once dan seterusnya. Baik Mas Burhanuddin, kita akan lanjutkan namun kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kabar khusus sidang paripurna anggota Dewan Terpilih 2024-2029 akan kembali sesaat lagi.